Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan gua tentunya di Mavlog Channel. Oke, kali ini gua mau unboxing sebuah pancing pet, tapi bukan pancing buat mancing ikan ya, tapi ini yang buat ngelatih itu, yang kita masukin ke sini di dunia tinju atau boxing ya, untuk ngelatih speed, pukulan-pukulan ringan dan lain sebagainya. Tapi ini macam-macam sih orang nyebutnya. Ada yang bilang fokus pad, muang thai pad, pancing pad, kick pad juga bisa gitu kan. Pokoknya kalau kalian klik di toko online itu, misalkan kalian klik aja pancing pad, biasanya setiap toko itu namanya pasti dipakai semua, karena setiap daerah atau setiap negara penyebutannya mungkin beda-beda. Tapi biar lebih gampang gua akan nyebut ini pancing pad, biar lebih fokus aja gitu bahasannya atau omongannya gitu. Jadi ini tuh paket baru nyampe sekarang tanggal 1 November. Ini paket itu barang gua beli sama 5 paket yang udah gua unboxing, tapi satunya belum, yang hand wrap itu ini. Nanti ini videonya setelah ini. Jadi intinya paket ini kan gue beli di JDID 3 item, kick pad dan hand wrap ini, dan yang satu ini. Nah yang ini sama kick padnya bareng ya, itu unboxingnya juga ada tuh. Waktu gue unboxing kick pad itu sama di satu paket gitu. Nah sedangkan ini di JDID dia baru nyampe sekarang, setelah gue email sekitar 4 hari dari tanggal 23 pas hari Senin itu, hari Selasanya gitu, sekitar jalan 4-5 hari gue mulai nge-email si pihak JDID nya. Gue nanyain, gue laporan lah gitu ya, kok ini belum nyampe dan lain sebagainya. Padahal ini proses responnya itu barengan. Jadi waktu gue beli kickpad sama hand wrap ini bareng, sama ini bareng, tapi ini nyangkut, nggak tahu nyangkutnya karena apa gitu, gue nggak ngerti. Intinya buat kalian yang ngalami hal seperti ini, tunggu aja sambil kalian email toko online manapun. Misalkan kalian ngalami kendala yang lama nggak nyampe gitu, atau statusnya nggak jelas, sebaiknya email. Rata-rata sih si toko online sekarang apapun gitu kan, mau Tokopedia, Lazada, Shopee, Bukalapak, JDID atau toko online manapun, sebaiknya kalau misalkan kalian ngalami kendala pengiriman, email aja atau hubungi via misalkan di Facebooknya, Twitter, Instagram, atau email gitu kan. Pokoknya terus aja, sebelum direspon atau sebelum ditanggapi, terus aja kalian hubungi terus menerus gitu kan, sampai benar-benar direspon dan statusnya berjalan gitu. Jangan sampai didiemin, karena kalau didiemin mungkin kalian bisa dilupakan atau gimana ya. Tapi alhamdulillah ini selama gua transaksi di toko online ini baru pertama kali gua ngalamin sampai sekitar 10 hari ya, dari tanggal 23 Oktober ya sampai 1 November. Jadi itu aja tips gua ya. Jadi sekarang kita fokus aja ke unboxingnya biar nggak berlama-lama. Nanti gue liatin di layar ya, screenshot transaksi yang gue lakukan, kalau gue tuh nggak bohong gitu loh. Oke, kita langsung ini aja, fokus ke paketnya. Bisa kita lihat ini JDID kan. Nah ini ternyata dia pakai kurir JNT ya. Di sini sama, tapi ini sampai double gini. Biasanya setahu gua kalau JDID itu punya kurir pengiriman sendiri gitu. Kurirnya itu biasanya pakai seragamnya tulisannya JDID juga gitu. Ini tapi kalau kita lihat dari tulisannya ini kayak udah lama banget tuh. Ini udah luntur. Ini tuh kayak emang udah lama banget tuh, luntur. Entah dikirim kemarin atau gimana, atau kehujanan gitu lunturnya ya. Tapi yang jelas ini luntur. Ini kayaknya dioper. Kayaknya ini bukan langsung dari JDID, tapi dari seller atau pedagang yang numpang dagang di JDID gitu loh. Kan biasanya ada langsung dari JDID sendiri, barangnya biasanya cepat. Kalau dari pedagang luar itu biasanya atau seller luar biasanya itu agak lama ya. Jadi kemungkinan itu ya. Ini kemarin pas dikirimnya, pas gua dapat notifikasi itu pas tanggal 31, pas malam-malam itu dikirimnya. Itu juga gue lihat sendiri gitu di email, ternyata udah dikirim. Jadi seperti itu ya. Oke, kita langsung aja ke unboxingnya. Seperti biasa ya, packagingnya cuman plastik doang, dan gue nggak pernah masalah kalau barang-barang seperti ini ya, kecuali barang elektronik yang mungkin seller atau penjual online itu, atau yang jualan di online itu tahu lah ya. Kita lihat nggak ada apa-apa lagi. Jadi seperti ini barangnya. Rui Kang Pai RKA, apa ini bacanya, malas lah. Bisa kita lihat di sininya. Mungkin ini untuk ngetes atau untuk cek keaslian atau barcode ininya ya,
sosial medianya. Jadi seperti ini, kita lihat satunya lagi. Jadi segini cukup ya, kita langsung buka aja ya. Nah seperti ini ya. Pertama-tama sebelum kita tes, kita lihat build quality-nya. Ini sama bahannya kayak yang kickpad itu ya. Jadi ini ada kulit sintetis tipis, tapi ini cukup kita lihat ya, jahitan-jahitannya rapih banget. Ini harganya 50 ribuan, ada yang di atas 50 ribuan. Ini apa ini? Ini kayak sobek sih enggak, ini cuman kayak ada bekas kayaknya kena benda tumpul atau apa. Kita bisa lihat ya, tebalnya segini cukup. Dan ininya juga menurut gua udah ini ya, dengan harga 50.000 yang gua tahu ini termurah. Yang gua tahu ya, ini kebalik, ini jempolnya di sini yang gede. Punching pad termurah yang gua tahu ya. Soalnya ada macam-macam. Ini RKA ini termasuk yang banyak dibeli sama ini orang ya. Wah, mantap. Serius mantap banget. Ini 50 ribuan kalau di online ya. Dan ini gua beli seharga 60.000 kurang 1.000. Jadi ini gua beli di toko yang banyak banget yang beli ini, sekitar ratusan, dan nggak ada bintang atau nggak ada komplain yang negatif. Rata-rata itu paling kecil bintangnya 4, makanya gue beli di sini. Ini harganya gue dapat dengan harga 59.000 satu ya. Kalau dua berarti sekitar 120-an lah, sama ongkir 10.000, 130 ribuan. Jadi untuk kualitas seperti ini bisa kalian lihat ya. Ini menurut gue awet walaupun agak intens kita pakai, soalnya jahitannya rapih banget dan untuk pegangannya juga enak. Jadi ini tuh bisa disetel ininya ya. Nah, buat misalkan kalian yang tangannya gede gitu kan, ini bisa disetting. Jadi dengan harga 50 ribuan, sebenarnya ada yang jual di atas 50.000 banyak, ada yang 90, 100 ada kalau nggak salah. Ya pintar-pintar aja kalian carinya. Nah ini jadi begini, pak. Dan ini bentuknya datar, flat ya. Itu kalau punching pad ini banyak juga macamnya, ada yang agak melengkung gitu. Jadi berhubung gue hanya buat iseng-iseng dan coba-coba, gue beli yang murah-murah aja dulu. Kalau misalkan nanti kuat, nanti gue share ini setelah gue pakai gitu, berapa lama ada kerusakan atau ada sobek bagaimana, gue sharing juga. Yang jelas ini bakal gue pakai dulu. Dan untuk harga 50.000 ini gue sangat recommended. Kalian cari aja kalau mau beli di toko online ya, banyak kok, tinggal cari aja. Jadi seperti ini barangnya, dan kita lihat intip sedikit. Nah jadi ini jenis busanya sama ya kayak kickpad kemarin. Jadi busa putih itu biasanya ini dipakai di buah-buah gitu, busanya buah apel tuh biasanya tuh yang buat dudukannya itu mirip-mirip kayak gitu. Jadi ini bedanya ini berlapis ya atau tebal. Ini lembut, empuk, jadi enak banget. Kalau misalkan kalian mau beli yang agak mahal nggak apa-apa, ini bukan sobek ya, ini emang dari sananya begini gayanya. Jadi seperti itu ya, nanti kita tes seperti apa kekuatannya. Oke, segitu aja unboxing singkat dari gua. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalkan pengen ada yang ditanya-tanyain, silahkan aja, tinggalkan jejak di kolom komentar, sebisa mungkin gua jawab. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Maplock Channel. Dan gua Maher dari Jonggol. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.